Selamat pagi, ibu-ibu guru hebat. Kita akan memulai. Pagi. Selamat pagi. Pagi semuanya. Semangat ceria. Ya. Sebelum bagaimana kabarnya semua? Baik, semuanya sehat. Alhamdulillah. Ya. Silahkan Ibu Yani. Iya. Untuk memulai akan presentasi kita pada pagi hari ini, saya persilakan kepada Ibu Yuni untuk memimpin kita dalam doa. Pada Ibu Yuni saya persilakan. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hebat semuanya. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dan berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Terima kasih Ibu, dikembalikan. Terima kasih Ibu Yuni. Selanjutnya saya berikan waktu dan kesempatan kepada Ibu Andi untuk menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Iya, terima kasih banyak Ibu Yani. Ini bagian ininya. Tadi ada. Ada yang siap ya. Materi yang tadi. Sebentar. Ya. Oke. Susah. Bayarnya. Oke, Ibu-ibu bisa lihat tayangan di slide-nya. Ibu-ibu. Bisa Ibu Andi? Bisa Ibu. Iya. Bisa. Terima kasih hari ini. Saya sebagai fasilitator akan membawakan materi pendidikan yang memerdekakan. Iya. Mungkin Bapak Ibu tidak asing lagi yang didengar kata pendidikan yang memerdekakan. Bagaimana Ibu-ibu semua? Ya. Iya. Ya, terima kasih tadi Ibu Yuni sudah membuka dengan pembacaan doa agar aktivitas pagi hari ini dilancarkan ya. Nah, sekarang selamat datang. Sebelum memulai kita harus tahu dulu. Di sini tujuan menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, menurut pendidikan yang memerdekakan ya. Nah, untuk menjawab semua itu, kita harus menyepakati terlebih dahulu ya selama kegiatan ini. Jadi saya mau selama kegiatan ini ada kesempatan bersama ya. Kita harus fokus pada sesi belajar ya. Yang kedua pada saat kegiatan kamera diaktifkan dan berpartisipasi aktif agar presentasi ini berjalan dengan lancar dalam memaparkan materi. Iya, Bapak Ibu. Sebelum memulai ada catatan penting di sini. Mengapa kita perlu mengenal peserta didik dan apa saja cara yang dapat digunakan untuk mengenal potensi atau karakteristik peserta didik. Bapak Ibu, di sini mengapa saya tayangkan seperti ini? Karena kita akan membahas mengenai pendidikan yang
memerdekakan. Jadi yang paling utama itu kita harus mengenali dulu anak didik kita. Kemudian kira-kira untuk mengenali anak didik kita dengan cara bagaimana? Dengan itu mari kita menyaksikan video berikut ini, baru saya jelaskan ya Bapak Ibu. Pendidikan yang memerdekakan. Sadarkah kita, berapa banyak orang tua yang merayakan keberhasilan anaknya meraih nilai ujian nasional tertinggi? Berapa banyak orang tua merayakan keberhasilan anaknya diterima di sekolah favorit? Namun, coba kita lihat, berapa banyak orang tua yang memberikan pilihan kepada anaknya untuk menentukan mata pelajaran atau jurusan yang ia sukai? Berapa banyak orang tua yang tidak menuntut anaknya mendapatkan nilai matematika yang tinggi? Berapa banyak anak yang menganggap juara Olimpiade Sains atau Matematika lebih baik dibanding juara cipta puisi, juara menggambar, juara bernyanyi, dan lain sebagainya? Berapa banyak orang tua yang memaksa anaknya untuk ikut les matematika sampai malam dan marah ketika anaknya tidak belajar, tapi malah asik menggambar? Pendidikan semacam itu akan membentuk generasi robot dan serba mekanis, generasi yang minim ide kreatif dan inovatif. Hal ini menjadi renungan kita bersama melihat kondisi pendidikan dan masa depan Indonesia. Sejak 17 Agustus 1945, kita memang sudah merdeka. Kebangkitan nasional sudah dimulai sejak tahun 1908. Tapi, apakah kini anak-anak kita sudah merasakan merdeka dalam belajar? Pendidikan seharusnya memberi kemerdekaan bagi siswa untuk berkembang seluas-luasnya, memberi ruang untuk siswa berani menentukan keputusan sendiri, berkreasi, dan mengambil resiko. Pendidikan yang dibutuhkan adalah pendidikan yang membebaskan manusia untuk selalu sadar akan dirinya dan tidak berasing dari masyarakat dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan konsep Merdeka Belajar yang dicetuskan di pendidikan Indonesia dihajar Dewan Barat. Sebuah konsep pendidikan yang mengembalikan manusia pada kodratnya sebagai makhluk yang memiliki kehendak bebas dan merdeka. Sudah saatnya kita membuat perubahan bagi pendidikan Indonesia dengan pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang tidak berada di bawah perintah, aturan mengikat, untuk bentuk penjajahan lainnya. Merdeka dari segala tekanan. Sudah saatnya guru dan siswa memerdekakan dirinya dalam belajar dan mengembangkan diri seluas-luasnya. Guru sebagai pendorong dan penggerak bagi siswa untuk belajar dan berkarya. Siswa harus merdeka untuk mencapai tujuannya. Merdeka mengembangkan diri, belajar dengan bahagia, mandiri, inovatif, dan kolaboratif di era digital. Sudah saatnya seluruh orang tua di Indonesia paham tentang prinsip belajar bagi anak-anak mereka, memberikan kemerdekaan bagi anak-anak mereka untuk tumbuh dengan bahagia. Yang termuda itu guru. Iya, Bapak Ibu. Ibu Cindy. Bapak Ibu. Ya, bisa menyaksikan tadi videonya, bisa menyimak? Bisa. Iya. Saya akan menjelaskan. Jadi, apa pendidikan yang memerdekakan di sini adalah memberikan kebebasan kepada anak didik kita agar mereka bebas untuk mengeluarkan ide-ide, mengeluarkan karya-karyanya, mengekspresikan kemampuan mereka, bukan dengan cara
menekan. Kita harus memberikan kebebasan kepada mereka untuk mengeksplorasikanlah kemampuan mereka. Nah, saya kira demikian Bapak Ibu. Begitupun menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana sebuah konsep pendidikan yang mengembalikan manusia pada kodratnya sebagai makhluk yang memiliki kehendak bebas atau merdeka. Nah, jadi di sini dari Bapak kita Ki Hajar Dewantara berharap agar anak-anak didik kita agar diberikan kebebasan untuk belajar dengan yang mereka sukai lah, tapi dengan cara guru mengontrol atau mengawasi anak tersebut. Bukan hanya guru ya, tapi dengan orang tua juga. Saling ada kerjasama mengawasi mereka, karena bukan berarti kita membebaskan anak didik kita untuk belajar, bukan dengan cara begitu, tapi dengan cara pengawasan dari belakang ya Bapak Ibu, supaya anak bisa mencapai apa yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran ini Bapak Ibu. Iya. Nah, di sini juga anak-anak diberikan kebebasan berkarya, apa yang mau dikembangkan jangan ditekan, karena ini bukan masa penjajahan lagi, seperti kita sudah merdeka dari tahun 1945, tapi pendidikan masih begitu-begitulah. Nah, sekarang kebetulan dilaksanakan sekolah penggerak ya, pelatihan, akhirnya kita mengetahui alangkah baiknya kita terapkan hal tersebut yang telah disampaikan Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya Bapak Ibu, saya kira demikian. Kalau kurang memahami, Anda silahkan lihat tadi, menyimak dari video tersebut Bapak Ibu. Ya. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu, kira-kira ada pertanyaan atau bagaimana? Saran atau pertanyaan Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Andi atas penyampaian materinya pada pagi hari ini. Kepada Ibu peserta, ada yang mau bertanya dan Tidak ada, cukup jelas. pada pagi ini. Cukup jelas. Jelas. Cukup jelas, Ibu. Iya. Sebelum menutup kegiatan ini atau materi ini, saya akan memberikan satu kuis Bapak Ibu ya, oleh di rumah, atau bisa dijawab sekarang juga ya. Tolong Anda simak ini. Iya. Apakah yang dimaksud dengan pendidikan yang memerdekakan murid, Bapak Ibu guru? Saya kira semua Bapak Ibu lebih tahu hal tersebut ya Bapak Ibu. Bapak Ibu? Ya. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Pas. Kira-kira ada satu orang yang mau membantu menjawab dulu? Ibu Yani. Pertanyaannya tadi Ibu? Ya, pertanyaannya nanti saya kembalikan kemarin. Ya. Apakah yang dimaksud dengan memerdekakan? Apakah yang dimaksud dengan pendidikan yang memerdekakan murid? Ya, pendidikan yang memerdekakan murid, pendidikan bebas untuk karya, inovatif, tidak ada pendidikan yang memaksa murid untuk harus mengerjakan ini, tapi memberikan peluang kepada murid untuk memecahkan masalahnya sendiri, mencari tahu, menganalisis, dan menghasilkan karya. Iya, bagus. Kasih plus untuk Ibu Yani, bagus sekali. Jawaban yang paling bagus.
Iya, saya kira demikian materi di pagi hari ini, Bapak Ibu. Saya kembalikan saya kembalikan kepada Ibu Yani ya, moderator. Ya, baik. Ibu-ibu guru hebat, demikian presentasi kita dari teman kita Ibu Andi Cumriyati. Semoga materi kita pada pagi hari ini dapat kita terapkan di satuan pendidikan kita masing-masing. Terima kasih. Amin. Berdoa Bu, berdoa dulu Bu. Iya. Ya, Bapak Ibu peserta pelatihan yang berbahagia, sebelum kita bubar dari forum ini, marilah kita berdoa. Dan berdoa ini sesuai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai.